Setidaknya ada 5 temuan terkait ciri-ciri orang yang berbeda di tampilan berikut ini. Ke-1 soal kacamata. Kedua barisan gigi dan bentuk rahang. Ketiga bibir tebal dan berkumis. Keempat tubuh Iriana menyusut lebih pendek. Dan kelima hidung yang emblesek. Itu semuanya beda. Bahkan Anda dengan mudah bisa menemukan perbedaan lainnya. Silakan diamati. Coba Anda perhatikan sejumlah 5 temuan itu dan faktanya sejumlah foto lama. Jokowi tidak memakai kacamata, tapi sosok yang beda berkacamata diklaim juga sebagai Jokowi. Dalam sejumlah foto lamanya, tampak Iriana bertubuh dengan tinggi setelinga tubuh Joko Widodo, yang kemudian disebut Jokowi. Faktanya, foto lama yang diklaim sebagai Jokowi dengan harapan bisa mirip dengan foto di ijazahnya, ternyata wajahnya beda. Jokowi lama ini memakai kacamata. Bisa jadi 3 orang, 2 orang, tapi mereka itu dipastikan bukan 1 orang. Ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, soal nomor seri ini. Ya. Soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin sama mestinya ya? Sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Di saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya, waktu itu rektornya sama. Pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk perantangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark UGM ini. Dan ini yang di atas ini apa ya? Mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan, bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Syarat. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama alumni UGM, Dr. Ignatius Irianto. Selamat siang Om. Selamat siang Irjan. Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Om sebagai alumni UGM, merasa terganggu nggak dengan polemik ijazah palsu Jokowi? Sangat amat terganggu ya. Merasa kok bisa ya alma mater saya yang punya nama sangat besar ya, menjadi pusat intelektual di Indonesia ini dalam waktu yang sangat lama ya, termasuk universitas negeri tertua ya, bisa-bisanya persoalan ijazahnya jadi debat publik yang bikin kegaduhan politik di negeri ini ya. Itu saya sangat menyesal ya. Saya pernah ngangkat ya di sosmed saya, meminta supaya kampus ya, Universitas Gadjah Mada sendiri yang harus tegas menyatakan sikap ya, dengan satu konferensi pers yang terbuka secara nasional dengan seluruh bukti-bukti mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Tidak perlu menunggu sikap Pak Jokowi sendiri, karena universitas harus punya tanggung jawab moral sendiri menjaga nama baik dia sendiri. Walaupun saya dengar katanya Pak Jokowi tidak setuju itu dan ingin agar itu dibawa ke pengadilan ya. Itu persoalan lain. Saya berpendapat Gadjah Mada harus tegas menunjukkan fakta yang sesungguhnya ya. Saya pribadi yakin bahwa Jokowi adalah alumni dari Fakultas Kehutanan, tetapi itu harus ditunjukkan dengan bukti yang sah di publik. Dan kalau setelah itu Pak Jokowi mau menggugat balik orang-orang yang selama ini memfitnah saya, itu adalah urusan pribadi Pak Jokowi ya. Jadi itu juga harus dilakukan, karena saya lihat begini Irjan, saya lihat Pak Jokowi ini sudah beberapa tahap ya, dia mengalami fitnah yang bersifat personal ya, ad hominem. Pertama, dia pernah dituduh keturunan Cina ya, dulu pernah heboh sekali tuh. Pernah dituduh keturunan Cina, tidak pernah terbukti kan. Yang kedua, dia pernah dituduh ayahnya PKI, tokoh PKI ya, juga tidak pernah dibuktikan. Sekarang kasus ijazah ini muncul lagi dan tidak tahu kenapa kok sekarang
sangat gencar dimunculkan ya. Saya tidak tahu kenapa ya. Mungkin ada pertimbangan politis sebagainya, tetapi saya hanya mengatakan bahwa ini saatnya UGM tampil ke depan sebagai satu lembaga perguruan tinggi terkemuka di negeri ini, nunjukin fakta otentik mengenai bahwa Jokowi itu adalah alumni. Sebenarnya sudah ada beberapa langkah ya yang menunjukkan bahwa UGM menunjukkan bahwa Jokowi adalah alumni ya. Mantan dekan pernah bersaksi ya. Saya pernah lihat di videonya ya. Bahkan Pak Ganjar Pranowo sebagai ketua alumni pernah memberikan kartu anggota Kagama kepada Pak Jokowi. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan. Kata memalukan, bisa debat, tetapi di situ sudah diakui bahwa dia adalah alumnus ya. Jadi sebenarnya tiga hal itu menunjukkan bahwa ada pengakuan bahwa Jokowi itu alumnus. Tetapi publik sekarang sudah terlanjur mencurigai adalah bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Nah ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya alumni UGM. Tahun berapa Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Iya. Satu angkatan? Ya kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Ya. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. 85. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh Om bisa ditunjukkan ijazahnya? Ya ini ijazah saya ya. Ini ijazah saya. Oh ini nomor seri ya. Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, nomor seri ini. Ya. Soal fontnya ini sama fontnya ini saya yakin mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Ini saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya waktu itu rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk perantangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark UGM ini. Dan ini yang di atas ini apa ya? Itu nomor seri ijazahnya, nomor dari cetaknya, format ini, nomor cetaknya ya. Tapi di belakangnya kosong ya. Ya di belakangnya kosong. Ya sebenarnya ada beberapa dokumen pendukung sehingga kita bisa diwisuda dan dapat ijazah. Misalnya ada surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan pusat. Itu yang Pak Jokowi ada atau tidak? Saya tidak tahu, mestinya ada. Pasti ada. Jadi itu harusnya dekannya atau ya jurusannya itu pasti punya dokumennya. Jadi kalau memang Gajah Mada mau nunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan berbagai hal tadi ya, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. Ya. Berarti tidak hanya ijazah saja ya, menyatakan kesahihan bahwa dia alumni UGM. Berarti ternyata ada dokumen pendukung lainnya. Gitu. Syarat kelulusan, syarat bahwa boleh diwisuda itu selain tidak ada tunggakan SPP-nya, waktu itu masih sangat murah ya, juga surat bebas peminjaman dari perpustakaan. Ya. Setelah itu baru bisa dikeluarkan ijazah. Baru boleh ada wisuda dan setelah wisuda ijazah. Ini yang belum muncul di publik ya, bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang diikuti itu untuk mendukung bahwa ijazah ini asli atau tidak, dan ijazah itu dikeluarkan atau sebelum melakukan pelunasan tunggakan. Sebenarnya ada buku induk di fakultas. Sebenarnya bisa dicek di situ sih. Ya, banyak sekali dokumen yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan atau Universitas Gadjah Mada untuk menunjukkan supaya polemik ini berhenti sudahlah. Kita terlalu ribut, energi bangsa terkuras kayak gitu, padahal banyak sekali agenda yang sangat besar yang harus dikerjakan oleh bangsa ini. Jadi sebaiknya UGM tampil secara lebih tegas, lebih terbuka. Sebelumnya juga saya sudah diberitahu oleh seorang petinggi Polri bahwa saya akan diserang
dan kemudian saya perlu melakukan penjagaan dan lain-lain di rumah. Saya bilang, saya tidak mungkin melakukan hal itu dengan kepentingan pribadi, karena saya ada di KPK. Tentunya segala hal tindakan saya akan lebih nyaman apabila izin dengan pimpinan. Saya mendapatkan surat kertas yang tulisannya adalah nama-nama penyidik, disebutkan identitas, disebutkan alamat, rute pulangnya dan lain-lain. Dan ini diberikan oleh seorang perwira Polri kepada seseorang untuk dilakukan eksekutor.